Alhamdulillah, syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di daerah kita atau di provinsi kita ada sebuah tempat yang mana menampung atau memperhatikan daripada anak-anak yatim yang dibina atau yang dikelola oleh Bapak Dr. Andos Haji Zairullah Azhar, yang mana ini adalah satu keistimewaan yang sangat besar dan sangat istimewa, karena mana Rasulullah SAW sangat memperhatikan daripada kehidupan anak-anak yatim, sampai beliau pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kalhataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang selalu memperhatikan anak yatim seperti ini berada dalam surga. Artinya dekat dengan Rasulullah di dalam surga. Pernah satu terjadi, kalau tidak salah waktu itu adalah hari Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri, di mana Rasulullah SAW beliau mau berangkat ke tempat sembahyang hari raya. Waktu itu beliau melihat ada dua anak yang duduk, yang tidak bergembira sebagaimana gembiranya anak-anak yang lain. Kemudian Rasulullah mendatangi beliau, kemudian beliau berkata, wahai anak-anak, apakah kamu tidak ikut bergembira sebagaimana anak-anak yang lain bergembira? Anak-anak ini berkata, kata anak, bagaimana wahai Rasulullah kita bisa bergembira? Mereka yang bergembira, mereka yang mempunyai orang tua, mereka yang mempunyai baju baru dan kegembiraan-gembiraan. Adapun kita tidak seperti mereka. Orang tua kita tidak ada, pakaian kita yang baru tidak punya. Rasulullah langsung kembali, Rasulullah membawa ke rumah, akan anak-anak ini dibawa Rasulullah ke rumah, kemudian diambilkan oleh Rasulullah baju atau pakaian daripada cucu beliau Sayyidina Hasan Husain. Kemudian Rasulullah mengakui, kata Rasulullah, wahai anak-anak, sekarang sebagai orang tua kamu adalah, aku adalah sebagai bapak daripada kamu, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah sebagai saudara-saudara kamu. Kemudian di antara yang sangat menyebabkan Rasulullah murka adalah orang-orang yang selalu menyakiti anak yatim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat rumah adalah yang di dalam rumah itu ada anak yatim yang tidak diperhatikan. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya itu ada anak yatim yang selalu diperhatikan dan diistimewakan. Jadi, dan di antara mustajabnya doa, kalau kita kepingin doa itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbuat baik. Sebaik-baik perbuatan adalah bersedekah kepada anak-anak yatim atau memperhatikan anak-anak yatim. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Maulid Al-Habsi, Rasulullah SAW adalah yang sangat menonjol di dalam kehidupan beliau adalah yuhibbul yatim wal armalah, mencintai anak-anak yatim dan janda-janda yang tidak ada memperhatikan daripada keluarga-keluarganya. Jadi termasuk orang-orang manusia-manusia yang diperhatikan dan dicintai Rasulullah adalah anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah ujian yang besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang mengakibatkan orang yang memeliharanya itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mana di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku beserta orang-orang yang hatinya pecah karena aku. Artinya apabila orang-orang yang diberi Allah ujian lalu sabar, maka rahmatku di situ. Kalau kita memperhatikan orang dapat ujian dari Allah, maka kita selalu diperhatikan oleh Allah dengan sebab memperhatikan orang yang sabar menghadapi akan ujian semacam itu. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim. Lebih khusus, apalagi keistimewaan daripada anak yatim, barang siapa mengusap atau menyapu kepala anak yatim sambil menggembirakan hatinya,
maka Allah akan memberikan satu helai rambut yang kena tangan kita ada 10 kebajikan. Kalau 100 daripada rambut yang kena tangan kita, maka 1000 kita dapat kebaikan. Daripada istimewanya, mulianya anak yatim sampai kasih sayang seperti itu, kita diberi Allah nilai dan kemuliaan yang luar biasa. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaat dan berkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.